Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Satrio Cahyalingga Kusuma dengan NIM 125493 dari kelas F. Nah, kali ini saya akan membahas materi-materi yang sudah saya pelajari selama 7 pertemuan di mata kuliah Intellectual Property Rights. Yang pertama, saya akan membahas tentang hak cipta atau perlindungan karya kreatif. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya original di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan sastra. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ini timbul otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu pendaftaran formal. Nah, apa aja sih ruang lingkup hak cipta itu? Ruang lingkup hak cipta itu mencakup berbagai karya seperti tulisan, seni, musik, audiovisual, bahkan program komputer dan arsitektur. Ada dua jenis macam hak eksklusif pencipta. Yang pertama ada hak moral, itu melindungi reputasi pencipta. Yang kedua hak ekonomi atau memberikan manfaat ekonomi seperti penerbitan, distribusi, dan lisensi karya. Pelindungan hak cipta itu berlaku selama seumur hidup dan 70 tahun setelahnya. Setelah itu karya masuk dalam kategori domain publik. Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku, penyebaran ilegal musik dan film dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghormati hak cipta demi mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kedua, hak merek. Hak merek atau pelindungan identitas produk dan jasa adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakannya sendiri atau memberi izin kepada pihak lain. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, suara, atau bahkan kombinasi-kombinasi dari elemen tersebut yang membedakan barang atau jasa dalam perdagangan. Apa aja sih fungsi hak merek itu? Ada 3 fungsi hak merek. Yang pertama sebagai tanda pengenal, yang kedua sebagai alat promosi, yang ketiga sebagai jaminan kualitas. Pelindungan hak merek diperoleh setelah pendaftaran resmi dan berlaku selama 10 tahun. Nah, nanti setelah 10 tahun, pelindungan hak merek dapat diperpanjang lagi. Pelanggaran hak merek seperti penggunaan tanpa izin atau pemalsuan dapat dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi dan hukuman pidana. Oleh karena itu, mendaftarkan merek sangat penting untuk melindungi bisnis dan reputasi. Yang ketiga tentang hak paten atau perlindungan inovasi teknologi. Hak paten adalah hak eksklusif bagi inventor atau invensinya di bidang teknologi. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak ini memungkinkan inventor untuk mengendalikan penggunaan invensinya selama jangka waktu tertentu. Nah, apa aja sih syarat paten? Nah, syarat paten dibagi menjadi 3. Yang pertama kebaruan atau yang belum pernah dipublikasikan atau digunakan. Yang kedua langkah inventif atau yang tidak mudah dibuat oleh ahli di bidangnya. Yang ketiga dapat diterapkan atau bisa digunakan dalam industri. Ada 2 jenis paten, yaitu paten yang perlindungannya cuma 20 tahun dan paten sederhana yang perlindungannya cuma 10 tahun. Apa aja sih manfaat hak paten? Hak paten itu memiliki beberapa manfaat seperti untuk pelindungan hukum terhadap pencurian inovasi, untuk keunggulan kompetitif di pasar, dan untuk peluang komersialisasi melalui lisensi atau penjualan hak. Nah, oleh karena itu hak paten sangat penting dalam mendorong inovasi dan melindungi hak inventor dalam atas karyanya. Nah, yang keempat, hak desain industri atau perlindungan kreasi produk. Hak desain industri adalah hak eksklusif bagi pendesain atau bentuk konfigurasi atau komposisi suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat diproduksi secara massal. Fungsi dan manfaatnya ada 3. Yang pertama, perlindungan kreasi. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, nilai ekonomi. Nah, untuk masa perlindungan sendiri yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, namun dapat diperpanjang lagi. Pelanggaran hak desain dapat dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi atau hukuman pidana. Oleh karena itu, pendaftaran desain sangat penting untuk menjaga keunikan dan nilai bisnis atau produk. Yang kelima, atau materi yang terakhir, saya akan membahas tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Intellectual Property Rights adalah hukum atas karya atau inovasi yang melindungi pencipta dan pencurian penggunaan tanpa izin dan pemalsuan. Nah, kenapa sih IPR itu penting? Yang pertama, untuk melindungi karya dari pencurian. Yang kedua, menghargai usaha dan kreativitas pencipta. Yang ketiga, mencegah persaingan tidak sehat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan nilai ekonomi itu sendiri. Kesimpulannya, IPR sangat penting bagi individu maupun bisnis untuk menjaga originalitas dan mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka. Oleh karena itu, memahami dan mendaftarkan IPR adalah langkah penting dalam dunia industri kreatif dan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Yes.